Halo, assalamualaikum teman-teman di sana yang dari manapun berada. Gini tuh malam mama mau cerita ya, mama Ica tuh mau cerita gimana sih kok bisa dapat voucher umroh, karena ada beberapa teman yang tanya. Gini ceritanya, saya waktu itu diajak sama keponakan ya, adik keponakan untuk ikut seminar kayak itu, seminar umroh. Tapi tuh saya tuh dikasih tahu tuh 3 hari sebelumnya. Tapi aku pikir-pikir, dari sekian banyak BA itu banyak yang mengadakan seminar-seminar, jadi saya itu bingung milih yang mana. Terus milih sing kayak gitu. Terus menunggu itu, saya itu menunggu mau ngomong ke suami itu mengomingkem ya oleh tora ayah kayak gitu. Karena pada waktu ini saya itu lagi sedang menjemput rezeki ya, ingin saya itu lamar-lamar kerja gitu, lamar-lamar kerja karena bosen di rumah. Dan alhamdulillah dapat izin dari suami untuk kerja kembali. Ya sudah, saat belum saya daftar seminar itu saya sepil-sepil bagaimana cara daftar haji, petugas haji waktu itu ya, petugas haji untuk 2026. Dan akhirnya saya itu cari-cari dan ada di link Instagram, saya coba lihat, saya pelajari, oh kayak gini cara daftar untuk petugas haji. Karena itu jadi petugas haji itu impian banget, impian saya banget. Saya tuh punya impian ya, semoga dijawab sama Allah, semoga manfaat bagi semuanya. Saya itu pengen jadi petugas haji bagian konsumsi, karena yang tahun yang lalu 2024 itu banyak komplain masalah makanannya tidak sesuai, banyak yang datang sudah basi. Dan ternyata apa, di tahun ini pun juga ada kreditnya ya untuk masalah haji. Jadi saya tak pantang penyerah deh, gak apa-apa lah, mungkin bukan tahun ini, karena tahun kemarin tuh yang 2024 daftarnya itu saya sudah istilahnya sudah terlambat untuk daftar kayak gitu, karena dimulai bulan Desember dan saya mengetahuinya itu awal pertengahan Desember, dan itu sudah ditutup, sudah di close. Nah itu semua pasti punya kepingin, punya impian ke Baitullah kayak gitu tuh ya. Apa sih yang diinginkan manusia setelah melakukan rukun yang keempat? Pastinya haji kan, kayak gitu. Ya udahlah, mungkin belum waktunya. Jadi selama itu saya Januari tuh memang ya wah aku tak disenai lah kerjaku di pastry ya gitu tuh. Dan waktunya itu banyak banget, ibadahku mesti telat kayak gitu. Ya lah, bismillah kayak gitu. Setelah kesini itu saya itu nyantai, gak kepikir untuk pengen haji atau umroh. Pada waktu itu ada temen ya, dulu tuh satu pekerjaan dengan saya itu di hotel, namanya Mbak Evi, yang sekarang itu punya SBU, semua bisa umroh. Nah dari konten-konten beliannya itu akhirnya pada bulan puasa itu, awal mau bulan puasa itu saya pingin ya Allah izinkan hamba ke Baitullah, ya Allah izinkan hamba mengunjungi makam Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan dari situ juga saya itu punya pemikiran juga, apa sih cinta anteni umur wis 40 saya gitu. Akhirnya sudahlah, saya mengajukan desain waktu itu. Dan pada bulan Ramadan itu memang saya benar-benar bismillah istiqomah untuk ibadahnya. Saya mulai belajar untuk tepat waktu, sholat yang 5 ini, karena bila kita ingin memenuhi panggilan Allah, kita harus menunaikan sholat yang tepat waktu 5 ini. Dari bekerja di pastry, yang bikin roti, yang bikin apa, setelah itu saya nggak mengerjakan apa-apa, sudah di rumah saja. Dan saya itu juga stop produksi, jadi alat-alat pastry saya di rumah itu juga diam, tanpa suara mixer, tanpa oven, tanpa bunyi steamer. Karena saya ngapain yo aku iki, lapo yo aku iki gitu. Sedangkan ada amanah-amanah yang harus saya penuhi untuk saya bayar tiap bulannya itu. Dan terakhir insya Allah bulan November, walaupun
budgetnya teh nggak banyak ya, nggak banyak, 240 per bulannya. Dan saya itu masih ada bayar arisan waktu itu, terakhir besok bulan Juni ya harus saya lunasi. Dan itu saya tuh suntuk ya, harus kerja di mana kayak gitu. Kan nggak mungkin saya tuh membawakan semuanya ke suami kayak gitu tuh. Juga ada yang ingin saya bantu, yaitu sekolah Eca itu saya ingin bantu suami ya, itu karena sudah terbiasa seperti itu ya, sudah terbiasa menjemput rezeki sendiri. Jadi kalau menunggu itu sebenarnya kayak gitu. Terus lihat kondisi bapak ya, mungkin sudah sepuh, umur 66. Jadi kalau malam itu sering batuk-batuk kayak gitu. Saya berpikir, ya Allah, saya usaha apa di bulan Ramadan itu, awal puasa, saat memang saya bismillah istiqomah untuk sholat 5 waktu ini tanpa bolong, karena saya sudah tidak bekerja ya. Dan saya tambah dengan sholat sunnahnya. Dari situ itu saya terinspirasi sama teman saya, sosok Mbak Evi ya. Mbak Evi ini kadang itu saya WA, dan waktu itu mungkin Ramadan ke-4 kalau nggak salah ya. Ramadan ke-4 itu saya tuh lihat mau kena anak-anak itu masih bagus-bagus ya, mau kena para janda waktu itu. Ya Allah, kok kayak gini ya. Terus saya tuh punya kepikiran, ya Allah, saya tuh pengen bantu, tapi kondisi saya posisinya seperti ini. Ya Allah, mudahkanlah hamba menjemput rezekimu. Dan waktu itu saya, siapa yo sing iso tak diskusi masalah sumbangan mau kena kayak gitu. Dan saya terpikir, mungkin dari wasilahnya dari Allah, semuanya bukanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya coba WA Mbak Evi, sampean gelem gak? Aku punya pemikiran kayak gini, aku mau sodako mau kena, ngumpulin mau kena bekas dan layak pakai, dan saya mau distribusikan. Dan alhamdulillah dia tuh menjawab, Mbak sih nggak usah deh, nggak usah layak bekas, saya akan sumbang. Dan waktu itu langsung deal, dia sumbang 45 mukena ya Allah, subhanallah, ya Allah, ternyata keijabahan itu benar-benar terjadi. Dengan aku merutinkan 5 waktu ini tanpa jeda ya, bismillah, doakan istiqomah sampai Allah mengambil raga ini. Jadi kalau saya itu sekarang itu memang benar posisi yang ingin kerja, yang ingin membantu suami. Saya itu pikir-pikir, kerja apa ya yang bisa sekiranya itu saya tidak sampai terlewat yang 5 ini, dan tepat waktu adzan saya sudah berwudu seperti itu ya. Mungkin ini ikhtiarnya. Kemarin itu aku coba ke hotel A, terus dia bilang di sini kerjanya full, gajinya segini. Terus saya pun berpikir tiap malam setelah sholat tahajud, ya Allah, ini memang saya istiqomah, bismillah ya. Saya berpikir, aduh, kok kayak gini yo lah, kok aku sholat apa. Saya berpikir kayak gitu tuh. Setelah itu saya olah lagi, setelah itu saya izin ke suami, ya aku pengen melu seminar umroh toko Nana, oleh nggak? Oleh, kayak gitu. Akhirnya saya malamnya berdoa, ya Allah, apakah dari sini awal mulanya hamba bisa istiqomah selalu padamu, istiqomah untuk beribadah padamu, kayak gitu itu. Jadinya saya itu benar, saya olah pikiran matang-matang. Tapi dalam pikiran saya itu kualat banget ya, bukan langsung wes aku tuh melok seminar, enggak. Yang saya pikirkan, saya pengen kerja apa sehingga bisa aku menghasilkan uang waktu itu dengan jarak yang sangat dekat, karena ingin membantu suami, karena ingin membantu bapak, ingin menyenangkan anak, kayak gitu. Dan sekolahnya itu terurus bener, dan saya tuh nggak sampai lelah, nggak sampai meninggalkan kewajiban saya, kayak gitu itu. Pingin cerita selanjutnya ya, untuk kelanjutan yang umroh, tunggu part 2 sebentar lagi saya akan chat. Terima kasih, assalamualaikum.